Bikin paspor online ini kira-kira cuma 5 menitan kalau kita udah siapin dokumen dan pembayarannya. Super gampang, cepat, dan gak perlu repot-repot kita harus ngantri ke imigrasi dan bawa berkas yang setumpuk. Nah sekarang kalian tinggal pilih lokasi pengambilan paspor kalian. Ini keuntungan kita daftar paspor online. Kita bisa pilih di mana kita mengambil paspornya. Bahkan jadwalnya juga bisa nih kita bebas milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita di YouTube channelnya Friend to Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Balik lagi sama saya Fatir Alkasa yang kali ini bakal sharing ke kalian tentang tips-tips umroh. Buat berangkat umroh pasti nggak sedikit persiapannya nih. Mulai dari menyiapkan perlengkapan di koper dan juga tas sampai melengkapi dokumen persyaratan umroh. Nah ini adalah salah satu yang paling penting. Kalau nggak ada ini, ya kalian nggak akan bisa berangkat umroh ataupun keluar negeri. Yap, bener banget. Ini adalah namanya paspor ya. Buku kecil warna hijau yang sangat penting. Bukan cuma buat umroh, tapi kalau kalian mau liburan, kuliah, ataupun kerja di luar negeri pun harus pakai paspor. Nah tahu nggak sih, sekarang kalian udah bisa bikin paspor dari rumah alias secara online. Jadi nggak perlu lagi nih repot-repot bawa dokumen dan ngantri di kantor imigrasi setempat. Mau tahu gimana cara buatnya? Dan mau tahu juga nggak sih berapa biaya pembuatan paspor tahun 2023 ini? Tonton videonya sampai selesai. Nah pertama-tama aplikasi yang wajib banget kalian punya untuk membuat paspor secara online yaitu aplikasi mPaspor. Nah aplikasi ini tuh dirilis oleh Dirjen Imigrasi untuk mempermudah kita membuat paspor secara online. Dan yang pastinya prosesnya jadi cepet dan kalian gak perlu ngantri dan berdesak-desakan. mPaspor ini bisa di-download di App Store ataupun di Play Store kalau kalian pakai Android. Kalau aplikasinya udah di-download, sekarang registrasi akun kalian. Kalau sebelumnya kalian gak punya akun mPaspor, isi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan atur juga passwordnya. Kalau udah kalian tinggal login aja nih, tapi pakai email dan password yang tadi sudah didaftarkan. Nanti akan muncul di layar tentang notifikasi syarat dan ketentuan cara pembuatan paspor. Nah ini wajib banget dibaca sebelum kalian bikin paspor biar nantinya kalian gak bingung. Mulai dari dokumen apa aja yang disiapkan pas bikin paspor umroh, semuanya ada di situ. Nah untuk paspor umroh sendiri, dokumen yang harus disiapkan yaitu scan atau foto KTP, KK, akte kelahiran, surat rekomendasi dari Kementerian Agama kalau nama kalian masih satu suku nama, dan juga surat rekomendasi dari travel umroh. Kalau udah selesai baca syarat dan ketentuannya, lalu klik setuju ya guys. Nah nanti akan muncul layar pengajuan permohonan dan status. Nah yang kayak gambar di sini. Kalian tinggal klik pengajuan permohonan untuk buat paspornya. Nah for your information, di satu akun mPaspor itu cuma bisa buat paspor maksimal untuk 5 orang. Jadi misalkan kalau kalian berangkat sekeluarga bisa dibuatkan akunnya oleh anaknya, nanti dia bisa mendaftarkan keluarga yang lainnya. Nah akan muncul juga notifikasi kalau kalian harus mengisi data permohonan paspor ini dengan sebenar-benarnya. Karena kalau salah isi bisa fatal banget. Soalnya paspor ini kan identitas diri kita saat pergi ke luar negeri pengganti KTP ataupun akte. Kalau seandainya kita nyasar ataupun kenapa-napa, kita akan gampang dikenali dan dilacak oleh petugas terkait. Karena kita punya identitas internasional yaitu paspor. Nah setelah itu pilih untuk siapakah permohonan paspor ini dibuat. Nanti ada dua pilihannya, orang dewasa yang sudah punya KTP dan anak-anak di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP. Nah terus kita akan diminta untuk upload foto KTP secara jelas. Kalau bisa harus di scan ya. Fotonya juga jangan sampai ngeblur nih KTP-nya. Kita juga diminta untuk mengisi nama pemohon atau nama lengkap kita ya, ada tanggal lahir, nomor NIK, dan masih banyak lagi. Setelah itu kalian bisa pilih klik lanjut. Nanti akan muncul pertanyaan, apakah kita sebelumnya sudah punya paspor atau belum? Kalau misalkan belum, kita akan mengisi data dari awal. Karena sebelumnya belum ada data kita di akun mPaspor. Tahap berikutnya kita akan ditanya, apakah tujuan Anda membuat paspor? Ada opsi untuk berobat, umroh, belajar, bekerja, ataupun menjadi TKI. Nah karena kita bikin paspor untuk kebutuhan umroh, kita pilih yang umroh ya. Selanjutnya ada tahap verifikasi. Di negara manakah yang kita tuju? Nah karena kita mau bikin paspor umroh, pilih negara Arab Saudi ya, bukan yang lain. Terus kita klik lagi lanjut. Lalu ada pertanyaan lagi,
spesifiknya di mana kita tinggal, apakah di hotel atau kita emang punya apartemen di Mekah. Kita tinggal tulis aja nama hotelnya sesuai sama paket umroh yang kita pilih. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa nanya ke travel umroh yang kalian daftarkan. Setelah itu muncul pertanyaan lagi, berapa lama rencana tinggal di luar negeri? Nah, ada 5 pilihan nih, kurang dari 1 bulan, kurang dari 6 bulan, kurang dari 1 tahun, ataupun kurang dari 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Karena kita tujuannya buat umroh sekitar 9 atau 12 hari aja, kita pilih ya kurang dari 1 bulan. Lalu kita juga akan diminta masukin nama dan nomor telepon keluarga terdekat yang bisa dihubungi. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pas lagi kita umroh ataupun keluar negeri, untuk mengabarkan keluarga ataupun kerabat dekat kita jadi lebih gampang. Nah, isi nama keluarga ataupun kerabat dekat, nomor telepon, keterangan hubungan keluarga, misalnya apakah itu ayah, ibu kita, adik, sepupu, ataupun saudara. Nah, selanjutnya nih yang wajib banget diisi dan jangan sampai salah, yaitu data pribadi. Mulai dari nama pemohon, yaitu nama kita sendiri, terusnya juga ada tanggal lahir, jenis kelamin, upload foto KTP, upload foto KK, upload foto akta kelahiran, dan jenis paspor yang akan dibuat. Untuk jenis paspor ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah paspor biasa ataupun paspor reguler 48 halaman, dan paspor elektronik ataupun e-paspor sama juga 48 halaman. Nah, biaya pembuatannya juga bakal beda banget ya guys. Biasanya pembuatan paspor biasa itu ataupun non elektronik harganya 350.000 aja. Kalau e-paspor yang elektronik 650.000. Untuk pembuatan paspor umroh kita juga harus upload nih dokumen persyaratan lainnya, kayak surat rekomendasi umroh dari Kementerian Agama dan surat rekomendasi dari travel umroh. Untuk surat rekomendasi Kemenak dan dari travel ini kita hanya tinggal minta ke pihak travel terkait ya, karena nanti akan dibuatkan oleh travel yang kalian daftarkan. Kalau surat rekomendasi sudah ada, tinggal difoto ataupun di scan aja ya guys. Setelah itu kalian bisa upload. Setelah itu isi data diri berdasarkan KTP yang sudah diupload. Mulai dari keterangan alamat, provinsi, kabupaten atau kota ataupun kecamatan, dan kode pos. Kita juga diminta memasukkan data alamat tempat tinggal yang sekarang, kalau memang alamatnya beda. Mulai dari keterangan alamat, provinsi, kabupaten ataupun kota, dan juga kecamatan dan kode pos. Step berikutnya, setelah masukin informasi pribadi kalian, kita juga diminta masukin data diri orang tua kita juga. Mulai dari nama orang tua, kewarganegaraan, keterangan alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, dan status sipil kalian. Kalau kita sudah berkeluarga, kita juga diminta nih masukkan data diri pasangan kita, seperti nama lengkap, alamat, dan kewarganegaraan juga. Data diri udah selesai, dokumen persyaratan juga udah diupload, data orang tua dan pasangan juga udah diupload. Nah, sekarang kalian tinggal pilih lokasi pengambilan paspor kalian. Ini keuntungan kita daftar paspor online. Kita bisa pilih di mana kita mengambil paspornya. Bahkan jadwalnya juga bisa nih kita bebas milih. Paspor ini diambil di kantor imigrasi. Pasti di kantor imigrasi, bukan di kantor di Dukcapil ataupun di kantor polisi ya guys. Nah, kalau bisa pilih lokasi kantor imigrasi yang paling dekat dengan rumah kalian. Kita juga bisa pilih jadwal pengambilan paspor. Nanti akan ada keterangan jadwal yang warnanya hijau, oranye, pink, dan putih. Jadwal yang warna hijau berarti kita masih bisa datang di hari itu. Kalau warna merah berarti kuota pengambilan udah penuh, alias nggak bisa diambil di hari itu juga. Kalau jadwalnya warna putih artinya kuota itu belum dibuka, kita belum bisa mengambil paspor karena masih proses. Kalau kita sudah pilih tanggalnya nih, nanti berubah warnanya menjadi warna orange. Setelah itu bakal ada notifikasi seperti ini. Artinya permohonan pembuatan paspor kita sudah berhasil. Berarti kita sekarang masuk ke tahap pembayaran. Nah, untuk pembayaran pembuatan paspor ini bukan di kantor imigrasi ya guys, tapi juga secara online di aplikasi M-Paspor. Nanti akan muncul data permohonan pembuatan paspor, lokasi, dan jadwal pengambilan paspor, sama detail biayanya berapa yang harus kalian bayarkan. Pembayaran itu gampang banget sekarang guys. Bisa lewat transfer bank, Dana, Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, dan juga kantor pos. Setelah itu akan muncul kode billing ataupun virtual account. Nah, kode billing ini yang akan kita gunakan saat mau transfer. Kalau pakai metode transfer bank, tinggal masukkan kode billingnya aja di virtual account. Kalau pilih bayar lewat Indomaret, nanti kalian tinggal bilang sama kasirnya untuk pembayaran via Indomaret. Kalau pembayarannya sudah berhasil, akan muncul notif seperti ini. Ada tulisan, sudah dibayar. Udah deh, sacet-sacet banget kan? Langsung jadi, tinggal masukin data pribadi, upload dokumen persyaratan, pilih jadwal pengambilan, dan bayar, dan selesai. Bikin paspor online ini kira-kira cuma 5 menitan kalau kita udah siapin dokumen dan pembayarannya. Nah, itu tadi cara bikin paspor online lewat aplikasi M-Paspor.
Super gampang, cepat, dan gak perlu repot-repot kita harus ngantri ke imigrasi dan bawa berkas yang setumpuk. Kalau kalian masih pengen tanya-tanya tentang paspor atau tentang umroh dan haji, bisa banget langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah. Dan terakhir, jangan lupa support YouTube channelnya Venture Travel dengan klik like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update konten kita selanjutnya, oke? Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.